Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, dalam sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, yang akan kami sampaikan, yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah nusus ya. Jadi istri itu nusus. Jadi istri nusus itu apa? Istri nusus di sini yaitu adalah istri yang membangkang apa yang disampaikan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Jadi istri nusus itu seorang istri yang melanggar aturan-aturan syariat, membangkang petunjuk atau aturan-aturan suami. Itu adalah yang dinamakan istri nusus. Istri nusus ini artinya ya istri-istri yang kalian khawatirkan nususnya melakukan pembangkangan sehingga tidak memenuhi hak suami. Maka nasihatilah mereka. Jadi pertama itu dinasihati. Setelah dinasihati tidak bisa dipisahkanlah tempat tidurnya. Nah, terus yang terakhir dengan cara dipukul. Jadi yang pertama, sahabat, kalau istri kita itu nusus itu membangkang, keluar rumah tanpa suami, membangkang perintah suami, cuma dalam kategori apa yang diperintahkan dalam kategori syariat, aturan-aturannya ada masih dalam kategori benar, tidak nyelempeng kepada yang lain gitu. Itu caranya bagaimana? Itulah hak-hak apa suami itu dipenuhi. Kalau membangkang itu namanya istri itu nusus ya, membangkang. Jadi pertama yang harus kita lakukan sahabat itu nasihati ya. Dek, sayangku, jangan bangkang lagi. Kalau bangkang lagi itu dosa ya. Kalau membangkang nanti dosa. Kalau dosanya besar, nanti adik masuk neraka. Nanti tersayang terkasihku masuk neraka. Hidup satu kali dek, jangan sampai kita masuk neraka. Dinasihati ya, dinasihati 1, 2, 3. Terus menasihatinya dengan cara yang pelan-pelan, tidak kasar, dielem, dimong ya. Itu yang pertama ya. Terus yang nomor 2, kalau nasihati tidak bisa, kita dengan cara apa? Dengan cara dipisah ranjangnya. Pisah ranjang, bukan pisah tapi pisah tempat tidur. Biar dirinya itu merasa bersalah, merasa kalau dirinya haknya apa yang harus kita belum suami dilaksanakan, biar merasa seperti itu. Itu nomor 2. Nomor 3, sahabat, itu dipukul ya, dipukul. Nah, di sini juga kami akan jelaskan aturan memukul beberapa poin. Ini yang kita bahas caranya bagaimana. Nah, jadi kalau mau memukul istri nusus ini cara-caranya ada 12 sahabat. Ada cara-caranya ada 12 memukul seorang istri nusus. Yang pertama, pukulan adalah alternatif terakhir. Jadi pukulan itu kalau memang tidak ada jalan lain selain itu. Jadi terakhir itu sudah, mungkin salahnya sudah fatal, diberitahu sudah tidak mempan dan tidak bisa. Itu jalan alternatifnya seperti itu sahabat ya. Kalau masih ada jalan lain ya boleh untuk dilakukan islah dan lain-lain sebagainya. Ini coba sudah jalan terakhir sudah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, jenis pukulannya ringan dan tidak melukai. Jadi kalau memukul ini ringan dan tidak melukai. Ini kalau sampai berat atau melukai ini bahaya sahabat, bahaya. Nomor 3, ini adalah
tidak boleh memukul wajah kepala. Jadi wajah ini dan kepala tidak boleh sampai pukul, apalagi sampai lebam, luka. Ini hal-hal yang fatal. Tak boleh. Aturannya begitu, di syariat itu begitu. Makanya semua aturan itu harus kita ikuti, harus kita kaji supaya cara-cara ini benar sesuai dengan syariat yang ada. Terus keempat, jumlah pukulan tidak berlebihan, maksimal 10 kali. Jadi pukulan-pukulan itu maksimal 10 kali, tidak melebihi itu dan tidak berlebih-lebihan. Bisa saja membuat istri itu pingsan atau sakit atau apa dan lain sebagainya. Ini hati-hati sahabatnya. Nomor 5, sahabat, tidak boleh memukul saat emosi muncul. Jadi ketika sudah laki-laki emosi, marahnya tinggi, jangan sampai memukul. Kenapa kok begitu? Karena setiap kemarahan itu pasti setan selalu ada di kita, di manusia. Ini kalau waktu marahnya memuncak, setan lagi ada di tubuh kita, bisa melebihi apa yang kita bayangkan. Makanya harus apapun yang terjadi, sahabat, harus sabar diutamakan, sabar ya. Terus nomor 6, disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Jadi kalau kesalahannya itu mungkin bisa dimaafkan, tidak terlalu hal yang fatal, mungkin bisa ya. Yang mungkin salah itu ketika sudah selingkuh, menyakiti dan lain-lain, mungkin itu kesalahan yang fatal. Tapi kalau cuma kesalahan yang standar kita utamakan nasihati, kita utamakan islah, komunikasi yang baik supaya bisa mengerti. Nomor berapa ini? 7, usia dipukul minimal sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah pintar, sudah dewasa dan sudah balik. Usahakan begitu sahabat. Jadi kalau nanti punya istri yang belum itu bah dipukul ya, itu bisa merusak jiwanya terpukul dan jiwanya tertekan, bisa saja nanti down ketika sudah berumur. Nah, karena dibentak itu, karena terlalu sering disudutkan. Nomor 8, pukulan harus berefek positif, menimbulkan efek jerah. Kalau memukul itu dengan tujuan ada efek-efek jerah lah, supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Tujuannya juga begitu sahabat, bukan asal memukul saja begitu. Terus ke-9, tidak memukul ketika anak emosi dan menangis. Jadi ketika lagi emosi tidak diukul. Terus ya, nomor 10, alat yang digunakan tidak melukai alat. Jadi kalau kita mukul jangan sampai pakai alat-alat yang tajam, alat-alat berat yang merusak tubuh kita. Hati-hati ya, pakailah pukulan-pukulan yang memang ringan. Contohnya telinganya digitukan, itu ya, bermacam-macam cara mukulnya. Cuma utamakan kemaslahatan, utamakan ada efek jerah dan tujuan-tujuan sendiri itu ya. Terus 11, hentikan pukulan saat anak menyadari kesalahannya. Jadi kalau sudah menyadarnya, kalau tadi dipukul tuh hentikan sahabat, maafkanlah mereka. Allah itu maha maaf untuk tidak saling memukul, menghina atau menyakiti orang lain. Terus nomor 12 ya, nasihat akhir, ajari anak bukan hajari anak. Jadi anak itu diajar, bukan dihajari anak. Jadi seorang suami itu harus bisa memberikan komunikasi yang lembut, terus langkah yang nyata ya, sabar, ikut dalam dunianya, mungkin seperti itu sahabat, supaya perjuangan menuju rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ini terbentuk dengan sempurna. Jadi kalau masalah kekurangan sahabat, semua pasangan pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Mari kekurangan itu saling tutupi bersama, kelebihan itu saling nikmati bersama, supaya hidup ini bahagia, penuh dengan tentram, sejahtera, terus kecukupan, komunikasi yang enak. Utamakan itu komunikasi yang bagus, yang intens, supaya antara suami istri ini meminimalisir kondisi bertengkar itu, terus sama-sama melangkah membangun keluarga yang bahagia dunia akhirat dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau rumah tangga sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terus berbahagia, penuh 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 harapan yang tinggi, penuh keseriusan yang matang, ibadahnya sudah istiqomah. Jadi keluarga itu akan diberkati oleh Allah. Ketika diberkati, insya Allah oleh Allah akan diberikan ridho. Ketika sudah diberikan ridho, maka terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kelak hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Mungkin kita semua sudah termasuk dalam lingkup-lingkup ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kami akhiri. Terima kasih sahabat yang menonton, nge-like dan memberikan super thank dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Semua itu kebaikannya akan terbalas dan kami bantu, kami balas dengan yang lain yang supaya bisa mengembangkan channel-channel sampai semua. Terima kasih. Kami hari wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.